Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis seputar puasa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah Ta'ala mewafatkan. Jadi Nabi SAW sejak disyariatkannya iktikaf sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah meninggalkan apa? Iktikaf. Tsumma takafa azwajuhu ba'dahu. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, istri-istrinya juga beriktikaf. Wa fi lafdin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam redaksi yang lain bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadata, apabila beliau salat subuh, ja'a makanahu alladhi takafa fihi, maka beliau mendatangi tempat yang beliau di situ beriktikaf. Jadi artinya ketika beliau selesai sholat subuh di hari ke-21, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat iktikaf beliau yang khusus. Jadi dalam masjid ada kemah, ada tempat khusus, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Habis sholat subuh, beliau masuk ke sejenis kemah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan kita terkait iktikaf ini jamaah, atau terkait hadis ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah masyru'iyatul iktikaf. Disyariatkannya iktikaf. Disyariatkannya iktikaf. Bahwasannya iktikaf ini disyariatkan di dalam agama Islam. Berdasarkan dalil baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma'. Apa arti ijma'? Kesepakatan para ulama. Al-Quran dalilnya Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan jangan gauli mereka, jangan gauli istri-istri kalian, sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasannya Nabi SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Adapun ijma', kesepakatan para ulama, maka banyak sekali para ulama yang menukil akan disyariatkannya iktikaf. Di antaranya Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan yang lainnya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasannya iktikaf ini disyariatkan. Didasari dalil baik dari Al-Quran, hadis maupun apa? Ijma'. Yang kedua adalah waktunya. Yang kita akan bahas adalah waktunya. Kalau disebutkan dalam hadis ini jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu iktikaf, artinya waktu beliau memulai iktikaf, disebutkan dalam hadis ini adalah habis sholat subuh di hari ke-21 dari bulan Ramadan. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa idza shallal ghadata, apabila beliau selesai sholat subuh, ja'a makanahu alladzi taqafa fihi, beliau mendatangi tempat iktikafnya. Kata para ulama, maksudnya adalah di hari ke-21 habis sholat subuh,
baru memulai iktikaf. Namun pendapat ini adalah pendapat yang wallahu a'lam, atau pendapat ini adalah pendapat dari sebagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun jumhur ulama dan ini pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasannya mulai masuk masjidnya itu adalah malam ke-21 atau hari ke-20 Ramadan. Nah, malamnya itu baru masuk masjid. Tapi kalau hadis ini seakan-akan masuknya adalah hari ke-21. Malam 21-nya tidak iktikaf. Namun wallahu alam, yang lebih tepat adalah masuknya ke masjid adalah atau mulai iktikafnya adalah malam ke-21. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktakafa ma'i, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf bersamaku, fal mani'takafa ma'i fal ya'takif al-ashral awakhir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia iktikaf di 10 malam, di 10 hari terakhir. Dikatakan 10 hari terakhir apabila malam ke-21-nya sudah mulai apa? Iktikaf. Karena dalam Islam dimulai malam itu habis apa? Habis maghrib. Jadi malam ke-21 atau hari ke-20 malamnya, malam 21 habis sholat habis sholat maghrib. Nah, disitulah dimulai disitulah mulai 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka dikatakan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan apabila memulainya dari malam ke-21. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Kata para ulama, maksudnya adalah Nabi ini masuknya sudah dari malam ke-21. Hanya saja masuk masjidnya sudah dari malam ke-21. Hanya saja beliau memasuki tempat khususnya. Jadi di masjid, nanti di bagian masjid itu ada kemah yang khusus buat Rasulullah. Hanya saja beliau masuk ke tempat khususnya itu kapan? Yaitu setelah habis sholat subuh. Hanya menceritakan bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam kemah tersebut. Tidak menunjukkan bahwasannya Nabi itu masuk ke masjidnya habis sholat subuh di hari ke-21. Jadi wallahu alam, jumhur ulama mengatakan bahwasannya masuknya itu bukan hari ke-21 habis subuh, namun masuknya adalah malam ke-21 sebelum atau setelah sholat maghrib. Kenapa? Karena dikatakan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan apabila masuk di dalamnya malam ke-21. Ini wallahu alam pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Pembahasan yang ketiga adalah masyru'iyatu i'tikafin nisa fil masjid. Perempuan juga disyariatkan untuk iktikaf di masjid berdasarkan hadis tadi. Bahwasanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, para istri Nabi SAW mereka beriktikaf. Tentunya dengan beberapa catatan. Yang pertama aman dari fitnah dan yang kedua adalah dengan izin suaminya. Pembahasan yang keempat adalah tujuan dari iktikaf. Tentunya banyak tujuan dari iktikaf. Di antara tujuan dari iktikaf jamaah adalah memaksimalkan diri dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Memaksimalkan diri dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa arti malam Lailatul Qadar? Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya 2. Ada yang mengatakan Qadar itu artinya adalah takdir. Yang kedua mengatakan Qadar itu artinya apa? Kemuliaan. Dikatakan malam Lailatul Qadar, malam takdir artinya di malam tersebut ditetapkan takdir sanawi, takdir tahunan. Jadi apa yang akan terjadi selama setahun itu sudah ditetapkan kapan? Di malam Lailatul Qadar. Dalilnya Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Yang kedua, makna dari Al-Qadar adalah kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Apanya yang mulia? Yang mulia adalah amalannya. Bagaimana tidak mulia? Beramal satu malam senilai atau lebih baik dari berapa? 1000 bulan beramal. Full.
Jadi 1000 bulan apa? Full. Nah, kita full 24 jam aja bisa enggak? Enggak bisa. Ini full selama 1000 bulan. Kata Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ahli tafsir menafsirkan bahwasanya maknanya adalah ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan full beribadah. Luar biasa. Ini menunjukkan akan betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Maka rugi sekali jamaah ketika seseorang berlalu baginya bulan-bulan Ramadan, namun dia tidak termasuk orang-orang yang semangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi, man hurima khairuhu faqad hurima kulluhu. Atau kama qala, siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia terhalangi dari banyak kebaikan. Ini yang pertama, mulia amalannya. Amalannya mulia karena lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Apalagi yang mulia? Yang mulia adalah orangnya. Orang yang mungkin tadinya dia bukan orang yang mulia, orang yang berlumuran dosa, namun ketika dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dia akan jadi orang yang mulia. Kenapa mulia? Karena dosa-dosanya Allah Ta'ala ampuni. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi bagi seorang hamba, kecuali ketika dosa-dosanya Allah Ta'ala ampuni. Dan orang yang ketemu dengan malam Lailatul Qadar, mungkin sebelumnya dia banyak dosa. Ketika dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya. Maka dia yang tadinya bukan orang mulia, ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dia akan menjadi orang mulia karena dosa-dosanya dia apa kan? Diampuni. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang berdiri atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan sebagainya, imanan wahtisaba, atas dasar iman dan berharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi amalannya mulia karena lebih baik daripada apa? 1000 bulan, orangnya pun akan jadi mulia. Dan yang turun ke langit, yang turun ke bumi adalah malaikat-malaikat yang mulia. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.